Clarissa. Ya, saya mau bertanya, salah satu dari usaha saya itu kan di bidang api. Nah, sedangkan api sendiri untuk unsur saya itu adalah kurang bagus sebenarnya, karena itu di nomor 4. Nomor satunya di kayu sebetulnya. Ya. Jadi dua yang saya jalankan itu satu kayu, satu api. Nah, tetapi yang api ini kan kata Pak Suhana tadi di tahun kerbau itu sebenarnya untuk bisnis favorable ya. Ya, favorable, termasuk kategori favorable. Nah, jadi apakah itu masih oke dipertahankan sambil pelan-pelan switching? Masih ada harapan lah untuk diteruskan selama at least 1 tahun ke depan, masih cukup menjanjikan atau bagaimana saran dari Pak Suhana? Makasih ya, Pak. Ya, oke. Nah, ini juga masalah yang gampang-gampang susah. Jadi selama ini saya kalau menganalisa atau memberikan komentar mengenai pakce dari klien-klien itu, unfortunately kadang-kadang ada klien yang sudah melakukan bisnis yang sebenarnya adalah tidak cocok dengan pakcenya. Ya, seperti tadi contoh dari Clarissa ya. Dia sebenarnya kalau secara pakce itu bidang unsur api itu nggak cocok. Tetapi kan namanya kita udah tahunan atau bahkan mungkin ada yang udah puluhan tahun istilahnya bakul nasinya dari situ nggak mungkin kan, nggak realistik juga untuk serta-merta disuruh tinggalin. Itu saya ngerti. Tetapi setelah kita tahu dari Pak Ce bidang yang kita cocok dan yang kita nggak cocok, maka ya kita konsekuensinya kita juga idealnya dan sebaiknya kita melakukan sesuai dengan kita punya kecocokan. Nah, kenapa? Pertama, akan membantu kita punya jalan. Jadi lebih mudah, lebih mendapatkan yang termaksimal dari kita punya profesi atau aktivitas. Ya, nah tapi kadang-kadang juga ada klien yang bilang begini, nggak tahu dia cuma sekedar ngeyel atau dia sekedar sincerely begitu atau dia sekedar menutupi kekecewaan bahwa ternyata pakcenya nggak cocok sama bisnisnya. Dia bilang gini, saya mah nggak apa-apa Pak, saya kerja, saya nggak usah dapat yang termaksimal, atau nggak apa-apa Pak, saya mah nggak mau terkenal. Saya bilang, ya itu kamu ngomong begitu hak kamu, tapi kan sayang, kita spend time, misalkan kita buang waktu sehari 8 jam, kita melakukan yang kita tidak cocok, kita 8 jam itu kita dapat istilahnya 1.000 perak. Tapi kalau kita melakukan yang kita cocok, dalam 8 jam kita bisa mendapatkan 10.000 atau dapat 100.000. Ya logikanya ya kita melakukan yang kita harus. Oke, mungkin kamu juga masih ngotot. Nggak apa-apa, saya mah hidup yang penting cukup makan, cukup pakai, punya air minum, udah cukup. Makan nasi sama garam, sama kecap pun nggak apa-apa. Fine, itu urusan kamu, itu hak kamu. Tapi kamu jangan juga lupa, salah satu imbas, salah satu ekses negatif, kalau kita melakukan bidang yang tidak cocok dengan kita, itu kita kemakan, atau kita keerosi, kita punya kesehatan. Ini in the long run, kita istilahnya rugi juga di urusan kesehatan. Nah inilah kenapa sering saya jumpai orang-orang yang tanpa sadar, dia udah bertahun-tahun atau dia udah berpuluh-puluh tahun melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan pakcenya. Akhirnya apa? Sakit. Akhirnya apa? Stroke, jantung, cancer, semua penyakit-penyakit yang istilahnya kelas berat. Nah inilah dari sisi energi, sebenarnya dengan kita salah bidang, itu kita lagi Russian roulette dengan kita punya health. Nah ini yang tolong juga Clarissa dan semua teman-teman perhatikan. Ya, regardless prinsip hidup kamu cukup makan nasi putih pakai garam itu fine. Prinsip kamu, saya mau lay low, saya nggak mau under the spotlight di masyarakat, fine, itu juga pilihan kamu.
Tapi masa kamu mau jeopardize your health? Ini yang bahaya. Ini yang unfortunately nggak banyak dibahas oleh ahli-ahli atau praktisi-praktisi feng shui. Nah, ini yang tolong harus diingat. Itu aja sih ya komentarnya. Makasih Pak Suhana. Sama-sama. Ya.